saya akan menjelaskan tentang teori antropometri. Antropometri adalah ilmu yang dimensi, bentuk, dan kekuatan tubuh manusia. Data antropometri ini dapat digunakan untuk mendesain produk dan tempat kerja yang aman, nyaman, dan efisien, serta meningkatkan kualitas hidup manusia. Terus, antropometri tersebut diambil dari bahasa Yunani yang artinya anthropos adalah manusia dan metron adalah pengukuran. Data antropometri ini sangat penting dalam berbagai bidang seperti desain produk dan tempat kerja, ergonomi, dan bidang lainnya. Dan ada mungkin beberapa teori utama dalam antropometri seperti antropometri statis, antropometri dinamis, dan antropometri yang lainnya. Lalu ada dimensi 11, dimensi tinggi siku dalam posisi duduk. Kemudian ada dimensi 14 atau dimensi panjang popliteal, dimensi 16, dimensi tinggi popliteal, dimensi 17, dimensi lebar sisi bahu, dimensi 19, dimensi lebar pinggul, dimensi 23, dimensi panjang lengan bawah, dan dimensi 29 atau dimensi lebar tangan. Masing-masing dimensi tersebut nantinya akan menjadi dasar pengukuran untuk membuat sebuah kursi. Untuk dimensi 10 sendiri akan menjadi dasar pengukuran untuk mengukur sandaran pada kursi. Sedangkan dimensi tinggi siku dalam posisi duduk akan menjadi dasar untuk membuat sebuah sandaran tangan pada kursi, untuk membuat sebuah tinggi sandaran tangan pada kursi gitu. Lalu dimensi 14 itu akan menjadi dasar untuk membuat sebuah panjang dudukan pada kursi. Lalu dimensi tinggi popliteal untuk mengukur tinggi dudukan pada kursi. Dimensi 17 atau dimensi lebar sisi bahu itu untuk mengukur lebar sandaran pada kursi. Lalu dimensi 19, dimensi lebar pinggul untuk mengukur lebar dudukan pada sebuah kursi. Lalu dimensi 23 atau dimensi panjang lengan bawah itu untuk mengukur panjang sandaran tangan pada kursi. Dan dimensi 29 untuk mengukur lebar sandaran tangan pada suatu kursi. Filosofi data antropometri itu ada 3. Yang pertama, 1. Universalitas. Desain harus mempertimbangkan variasi dalam ukuran dan bentuk tubuh manusia, sehingga dapat digunakan oleh semua orang. Yang kedua itu ergonomi, integrasi data antropometri dalam desain untuk meningkatkan kenyamanan dan efisiensi serta mengurangi resiko cedera. Dan ketiga itu ada inklusivitas, yaitu memastikan bahwa produk dan lingkungan kerja dapat diakses dan digunakan oleh individu dengan berbagai kemampuan fisik. Di sini saya akan menjelaskan dimensi dengan distribusi normal. Cara menentukan dimensi dengan distribusi normal, kita dapat mengambil satu contoh. Saya akan mengambil contoh dimensi 14 yang memiliki W numeratornya itu 197,807 yang merupakan jumlah dari AI dikali XI dipangkat 2. Lalu W denominatornya adalah hasil atau jumlah dari X min bar pangkat 2. Maka hasilnya adalah 237,5. Pada nilai W, kita dapat dari W numerator dibagi W denominator. Maka 197,807 dibagi 237,5. Dan hasil untuk nilai W-nya adalah 0,832873. Untuk reference value, karena kami menggunakan p-value 0,05 dan data atau responden yang kami gunakan itu berjumlah 8, maka reference value-nya adalah 0,818. Dan pada keterangan dimensi normal dan tidak normal, kita dapat menentukan pada nilai W dan reference value. Jika nilai W-nya lebih besar daripada reference value, maka dimensi tersebut dapat dikatakan normal. Contohnya untuk dimensi 14, nilai W-nya adalah 0,832873, yang mana lebih besar dari reference value-nya, yaitu
0,818. Maka dimensi tersebut dapat dikatakan berdistribusi normal. Pada praktikum yang telah kami kerjakan, dimensi yang memiliki distribusi normal itu berjumlah 6. Ada dimensi 11, 14, 16, 17, 19, dan 29. Terdapat hasil tidak berdistribusi normal. Berdasarkan 8 dimensi, terdapat 2 dimensi yang menghasilkan data tidak berdistribusi normal, yaitu ada dimensi 10 dan dimensi 23. Dimensi 23 adalah mengukur panjang lengan bawah. Lalu ada W numerator yang dimana W numerator ini didapatkan dari jumlah total AI dikali XI lalu dipangkatkan 2 sehingga mendapatkan 22,60717209. Lalu W denominator ini didapatkan dari rumus XI dikurang X bar dipangkat 2. Lalu didapatkan hasil dari menjadi 14314. Lalu selanjutnya ada W yang dimana W adalah W numerator dibagi W denominator sehingga menghasilkan 0,001579. Karena kita menggunakan p-value 0,05 maka dan juga dimensi kita ada 8, maka reference value-nya adalah 0,818. Berdasarkan rumus P lebih dari value, maka 0,0015 seharusnya lebih besar dari 0,818. Sayangnya, hasil data tersebut berkatakan tidak lebih besar, maka data tersebut dinyatakan tidak berdistribusi normal. Penyebab dari hasil tersebut tidak berdistribusi normal yaitu adanya salah pengukuran dan juga salah perhitungan, sehingga perlu dilakukan perhitungan kembali dan tidak bisa melakukan uji tahap selanjutnya jika perhitungan ini benar-benar akan dilakukan. Nah, selanjutnya ada uji keseragaman data. Aku ambil contoh grafik dari dimensi 19. Nah, di grafik ini merupakan hasil dari perhitungan pada tabel uji keseragaman data. Seperti pada distribusi normal sebelumnya, perhitungan dilakukan pada jumlah dan rata-rata nilai XI, ditambah dengan menghitung standar deviasi untuk nilai XI tersebut. Kemudian menghitung kuadrat untuk nilai XI dan menghitung XI kurang X bar pada kolom di sebelah kanan, menghitung kuadrat setiap hasil dari perhitungan XI kurang X bar tersebut. Nah, langkah selanjutnya adalah menghitung batas kontrol atas atau BKA dengan menggunakan rumus X bar ditambah K dikali STDEV. Karena di dimensi ini menggunakan tingkat keyakinan 95%, maka koefisien yang digunakan adalah 2. Nah, sedangkan untuk batas kontrol bawah atau BKB dihitung menggunakan rumus X bar dikurang K dikali STDEV dengan menggunakan koefisien yang sama, yaitu 2. Nah, kolom yang berisi data XI, BAK, BKB, dan X bar diinput dan dijadikan grafik seperti yang tertera pada gambar ini. Nah, berdasarkan grafik tersebut dapat dikatakan bahwasanya data yang terdapat sudah seragam karena tidak terdapat perubahan khusus yang signifikan dan tetap konstan, dan nilai XI sebagian besar berada di antara BKA dan BKB. Nah, apabila data sudah seragam, maka dapat dilakukan perhitungan selanjutnya, yaitu uji kecukupan data. Nah, dari ke-8 data ini terdapat 7 data sudah seragam karena tidak ada yang melebihi batas BKA dan BKB. Sedangkan terdapat 1 data, yaitu di dimensi 11. Terdapat data yang melebihi BKA dan BKB, maka data tersebut tidak seragam. Jadi, pada kecakupan data,
tabel pada laporan praktikum diambil dari masing-masing dimensi. Kecakupan data yang digunakan pada laporan praktikum ini kami menggunakan ketelitian 5% atau 0,05, sehingga data yang diperoleh dari hasil perhitungan akhir atau hasil dari data yang dihitung akan dipangkatkan dengan nilai hasilnya berupa N pangkat, sehingga dari data tersebut akan dinyatakan cukup atau tidak cukup. Perhitungan nilai cukup apabila N pangkat lebih kecil dibandingkan dengan N. Nah, sehingga jumlah data sampel yang tersedia tidak dapat memenuhi syarat kecukupan, dan alternatif lain agar data yang diberikan cukup yaitu dengan mengumpulkan data lagi untuk menambahkan data sampel atau bisa saja menggunakan data sekunder. Distribusi normal. 6 dari 8 dimensi data memiliki distribusi normal, memungkinkan analisis dengan metode statistik yang didasarkan pada asumsi normalitas data. 2 dimensi data tidak berdistribusi normal, sehingga tidak dapat dianalisis dengan metode statistik yang berasumsi pada normalitas data. Faktor-faktor yang menyebabkan data tidak berdistribusi normal termasuk kesalahan pengukuran, kesalahan pencatatan data, dan keberadaan outlier. Uji keseragaman data pada dimensi 10, 14, 16, 19, 23, dan 29 sudah seragam. Data pada dimensi 11 dan 17 tidak seragam karena terdapat nilai yang melampaui batas kontrol. Perhitungan uji kecukupan data pada dimensi 10, 11, 14, 16, 17, dan 19 tidak cukup karena ukuran sampel yang kecil. Data pada dimensi 23 dan 29 sudah cukup. Perhitungan persentil. Persentil 95% dipilih untuk dimensi 10, 11, 14, 17, 19, dan 23 mengakomodasi 95% pengguna dengan berbagai ukuran tubuh. Persentil 50% dipilih untuk dimensi 16, memungkinkan semua individu menggunakan kursi. Desain kursi ergonomis ini mempertimbangkan 95% pengguna dengan berbagai ukuran tubuh, memberikan postur yang nyaman dan aman, serta mengurangi resiko cedera saat duduk.